Bagi pengguna jalan di kawasan Padang Solok, nama Sitinjau Lawik tentu tak butuh perkenalan. Tikungan tajam sekaligus tanjakan curam dari Sitinjau Lawik membuatnya punya dua pesona yang berbeda. Asyik sekaligus menakutkan. Keberadaan Sitinjau Lawik juga melahirkan sosok relawan tanpa pamrih yang siap setiap saat membantu pengendara yang kesulitan. Misal ada mobil truk yang dari arah bawah naik, itu mobil dari atas kita stop dulu kan, biar mobil truk bisa ngambil jalur kanan. Sebab kalau truk maksa jalur kiri yang bermuatan itu terlalu tajam, terlalu tinggi tanjakannya kan. Dalam bahasa Minang, Sitinjau Lawik sendiri berarti melihat laut. Wajar memang, terletak di Jalan Raya Padang Jambi, Kecamatan Lubuk Ilangan, tanjakan Sitinjau Lawik berada di ketinggian 220 meter di atas laut. Dari kawasan ini, pengendara sebenarnya bisa melihat panorama Laut Padang yang indah. Tetapi, fokus berkendara tentu juga harus menjadi prioritas. Mainan rem sama mainan giginya, nggak usah gigi tinggi, gigi rendah aja. Kita selamat lah, biar nggak blong, terus bisa direm lah. Apalagi penurunan kayak gini, penurunan kan kencang itu. Lebih baik gigi rendah aja pakainya. Ya, meski memiliki lajur yang cukup lebar, kontur tanjakan dan turunan di Sitinjau Lawik tak bisa diremehkan sama sekali. Menjadi bagian dari 12 km jalur menanjak Padang menuju Solok, tepat pada pos pertama alias panorama Sitinjau Lawik, sebuah tikungan tajam menjadi titik yang harus dilalui dengan aman. Tanjakan Sitinjau Lawik memiliki bentuk tikungan huruf U yang tajam dengan kemiringan mencapai 45 derajat. Kenapa kayaknya kalau buat belokan ini ngambilnya tuh harus jauh-jauh gitu beloknya? Iya, kalau belokan itu kan ada nanjaknya. Kalau enggak, ke pinggir kali kita yang ke kiri kita ngambil, nanti slip dia. Dia kan miring jalannya ya. Jalan di tikungan tuh panorama 1 itu kan miring. Kalau kita ngambil sebelah kiri, slip dia. Lebih baik kita ambil kanan. Ambil kanan baru bisa nanjak ke atas. Di tanjakan Sitinjau Lawik, mobil akan lebih aman jika memakai gigi rendah ketika melintas, baik menanjak atau posisi turunan. Mesin akan bekerja lebih kuat ketika ditanjakan, sementara gigi rendah juga berfungsi sebagai penahan laju mobil ketika menurun dengan tenaga mesin. Nah, itu kalau mau penurunan, lebih baik kita ambil gigi yang rendah aja. Biar nggak terlalu banyak makan remnya. Nggak terlalu mijak rem kan. Nanti lama-lama mijak rem, nanti panas. Nah, itu akibatnya blong. Mobil kecil nih bisa juga blong dia. Membahayakan lah. Yang penting jangan sok-sokan. Nah, jangan tekabul lewat di Sitinjau Lawik nih. Begitu menantangnya Sitinjau Lawik dan padatnya aktivitas kendaraan, membuat masyarakat sekitar membentuk relawan pengayom keselamatan jalan raya yang bertugas mengatur arus lalu lintas. Mereka akan berjaga di setiap tikungan dan memberikan kode-kode pada pengendara untuk berhenti sejenak jika ada kendaraan besar dari arah berlawanan. Misal ada mobil truk yang dari arah bawah naik, itu mobil dari atas kita stop dulu kan, biar mobil truk bisa ngambil jalur kanan. Sebab kalau truk maksa jalur kiri yang bermuatan itu terlalu tajam, terlalu tinggi tanjakannya kan. Jadi sering yang namanya patah as, rusak, itu tuh gara-gara mobil truk yang bermuatan berat tuh terlalu maksa ke kiri Kak. Makanya kita tuh di sini fungsinya stop mobil dari atas dulu biar luasa mobil dari arah bawahnya naik Kak. Tikungan curam memang membuat mobil terutama truk mengambil lajur berlawanan untuk melintas. Jika tak ada koordinasi, bisa-bisa kendaraan akan terhenti di tengah belokan karena berpapasan dengan kendaraan lain. Jika tak ada relawan yang mengatur, kendaraan tak akan tahu kapan persis harus melintas atau berhenti. Apa efek dampaknya kalau sempat nggak ada PKJ di Sitinjau? Masih total waktu itu Kak. Padahal cuma 1 jam, kurang lebih 1 jam waktu itu ditinggal kan. Udah beradu-beradu mobil semua. Soalnya udah pada egois semua mobil-mobil itu kan, nggak ada yang mau
mau ngalah gitu, nggak ada Kak. Sering ada sopir-sopir yang emosi, kebawa emosi gara-gara macet Kak. Itu ke kita apa ya Kak, luapin emosi ke kita Kak, kayak mana ini macet jalan, apa kerja kalian katanya. Sering Kak. Terus juga kayak risiko itu Kak, ban meledak juga sering kita kena dulu Kak. Jadi mobil truk tuh kalau motong tuh kan bannya tuh otomatis belipat gitu Kak bannya. Jadi kayak meletus tuh kena kaki kita Kak. Makanya sering pakai celana panjang Kak, biar mengurangi risikonya itu Kak. Pertama tuh biasanya tuh dari arah kencang Kak. Hampir 12 tahun menjadi PKJR, tak terhitung Valdi menyaksikan betapa si tinjau lawik banyak memakan korban. Salah satu bukti adalah bekas kecelakaan di sepanjang beton pembatas jalan. Rata-rata, kecelakaan berawal dari rem blong ketika turunan. Valdi yang kala itu sedang berjaga, tertabrak kakinya ketika berusaha mengamankan. Cuman yang lebih malangnya, almarhum kan bapak sama ibu jadi meninggal. Kalau ibu meninggalnya dulu pas mau dibawa ke rumah sakit meninggalnya Kak. Kalau almarhum bapak tuh kalau nggak salah waktu 60 hari setelah ibu meninggal, barulah bapaknya nyusul Kak. Ini nih Kak, jejaknya Kak. Ini apanya nih? Ini jejaknya dulu Kak. Dia nabrak dari atas kan ya. Ini sama ini dulu Kak. Ini dua ini. Iya. Valdi dan relawan lain juga seringkali harus mengganjal ban kendaraan yang melintas. Meski umur kendaraan relatif muda ataupun bermesin kuat, Valdi menyebut bahwa tantangan melintasi si tinjau lawik adalah mengalahkan ketakutan diri sendiri. Misalnya ada mobil yang takut nanjak, misalnya dia sering berhenti di bawah tuh Kak. Terus lambe-lambein tangan kan ke kita kan. Dek, tolong dek katanya kan. Kenapa Kak? Nggak bisa, nggak takut nanjak katanya kan. Gara-gara orang-orang yang pertama biasanya itu Kak, yang baru-baru perdana naik kan. Sering kita gantiin gitu Kak. Jalur si tinjau lawik sendiri dibangun sekitar tahun 1900-an untuk mengangkut hasil bumi dari pelosok menuju pelabuhan di Kota Padang. Pasca kemerdekaan, pembangunan jalanan terus berlanjut dan menjadikan si tinjau lawik sebagai jalur penting penghubung utama transportasi barang dan juga manusia. Bagi para pengemudi, melewati jalur maut ini bukan sekedar soal keahlian semata, tapi juga keberanian dan kehati-hatian. Rata-rata si tinjau lawik melintasi 8.000 sampai 12.000 kendaraan setiap harinya. Jumlah itu bisa meningkat 2 kali lipat jelang mudik lebaran. Di hari biasa jalur ini justru didominasi oleh truk logistik dan angkutan barang. Dan jika mobil pribadi pun harus berjuang melintasi si tinjau lawik, pengendarai truk besar pun lebih menantang lagi. Was-was sih. Nah, kalau siapa bilang nggak was-was turun sini Kak, semua was-was supir ini. Nah, rata-rata was-was turun sini semua. Kabur nggak boleh di sini. Tak bisa dipungkiri, membawa muatan batu bara seberat 35 ton tentu bukan pekerjaan mudah. Tapi pria asli Padang ini tak punya pilihan lain. Memilih jalur lain tentu akan menambah waktu perjalanannya ke Jambi. Memang nyaris tak ada jalur yang lebih singkat daripada si tinjau lawik bagi mereka yang berangkat dari Padang menuju Solok, Jambi, atau sebaliknya. Yang bisa dilakukan Ebi adalah memastikan semua komponen di truk, terutama rem angin, bekerja dengan baik. Ya, gigi, rem sama komprehensi. Ada rem anginnya namanya. Jambrit bahasa orang sini ya. Ya. Itu rem angin tadi ya? Ya. Supaya kenapa tuh? Nah, kalau Mengurangi tekanan mesinnya biar nggak laju ke bawah. Truk berukuran besar memang wajib memiliki rem angin yang memakai udara bertekanan tinggi untuk mengaktifkan rem. Dengan muatan yang berat, Ebi menyebut tantangan melintasi si tinjau lawik ada pada turunannya. kenapa kalau turun tuh lebih beresiko gitu? Takutnya hilang rem nggak? Kalau dari atas itu, kalau kelajur kan sering hilang rem orang ke bawah sini. Itu aja kendalanya di sini. Kalau nanjak malah lebih enak kita. Kita cuma ngegas aja ke atas sana. Kalau dari atas sana kita kalau ngerem terus, takutnya hilang rem.